diri, kembali ke silaturahmi yang sehat dan peduli, serta kembali bersemangat untuk berikhtiar untuk negeri. Ekspresi dari semangat itu tentu kita siapkan dalam bentuk layanan arus mudik yang berkualitas. Tadi teman-teman sudah disampaikan, kami dari Astra Infra saat ini mendeklar bahwa kami siap melayani arus mudik, arus silaturahmi, dan arus balik Lebaran 2022. Terkait pengaturan pelaksanaan mudik 2022, pihak regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, lalu dari Korlantas Polri sudah mengatur sedemikian sehingga supaya arus mudik kita berjalan dengan baik. Namun demikian, kunci utama keberhasilan arus mudik, penanganan arus mudik, arus silaturahmi, dan arus balik Lebaran ini adalah kerjasama. Tentunya regulator saja tidak cukup. Hanya regulator dan operator pun tidak cukup. Nah, perlu kerjasama dari masyarakat para pemudik itu sendiri. Bantuan dari teman-teman, dari media untuk mengedukasi masyarakat itu kami harapkan supaya masyarakat bisa mengatur mudiknya dengan bijaksana. Nah, salah satu hal yang bijaksana itu pertama perencanaan mudik. Tahun ini agak spesifik perencanaan mudik, bukan cuma aku mau mudik tanggal ini, tapi tanggalnya, jamnya juga harus diatur karena ada pengaturan one way dan sebagainya. Nah, itu perlu dikomunikasikan ke publik, ke masyarakat. Saya pribadi menyatakan infrastruktur siap, fasilitas siap, layanan siap, regulasi siap. Cuma mohon dukungan dari masyarakat untuk mengatur dengan bijaksana. Atur waktunya dengan baik. Jangan mepet-mepet ke periode arus mudik yang singkat. Gunakan kesempatan mudik lebih awal supaya bisa terdistribusi arusnya dengan lebih merata. Persiapkan perlengkapan mudik jauh-jauh sebelum masuk jalan tol. Uang elektronik, bahan bakar, perlengkapan pribadi silahkan disiapkan jauh-jauh sebelum jalan tol. Jangan mengandalkan infrastruktur dan fasilitas yang ada di dalam tol. Karena kalau semua mengandalkan yang di dalam tol, bisa saja tidak cukup. Kami memang sedang menyiapkannya, tetapi kalau tidak cukup, mari kita siapkan alternatif lain. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah silahkan juga keluar sebentar, memanfaatkan jalan arteri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Habis itu masuk lagi, jalan lagi. Untuk mengatasi kepadatan di rest area, Pak, seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan pengaturan di rest area, tentu seperti himbauan. Yang pertama himbauan, kalau bisa 30 menit maksimum masyarakat yang menggunakan rest area bisa berganti dengan masyarakat lain. Ya, ini yang disebut peduli itu di situ kan gitu. Mari kita himbau supaya jangan lama-lama di rest area supaya bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Lalu di dalamnya sendiri kami tambah petugas-petugas layanan, baik dari kesiapan tadi infrastruktur. Jadi kita sudah siapkan juga di rest area kita mobile ordering, sehingga jauh-jauh sebelum masuk sudah order dulu menunya, sehingga ketika dia datang menunya sudah siap, tinggal langsung jalan. Istilah bahasanya Pak Nurdin, take away, kayak gitu kan. Ini juga bagian dari pengaturan manajemen di dalam rest area. Kami siapkan juga petugas layanan yang nanti mengatur parkir di sini, ini arus, arah, dan sebagainya. Termasuk tadi himbauan Pak Nurdin saya kira bagus. Setiap rest area akan disiapkan informasi ke publik, rest area berikutnya di sini atau jalur keluar gerbang terdekat di mana, itu saya kira itu juga bagian dari edukasi yang akan disiapkan. Pak, untuk gerbang tol Palimanan sendiri untuk tahun ini katanya apa, Pak? Ya tadi, ketika kita mengatakan bahwa ingin meningkatkan kualitas layanan arus mudik, salah satu yang menjadi hambatan di arus mudik adalah adanya gerbang-gerbang utama untuk transaksi. Jadi kalau semakin banyak, tentu akan semakin banyak
hambatan yang menghambat kelancaran lajur kan gitu kan. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, akhirnya pihak regulator dan kami memutuskan transaksi di gerbang Palimanan akan ditiadakan, tapi barengkan diintegrasikan di gerbang berikutnya. Ke Semarang dari Jakarta, setelah dari Cikatama ngetep, nanti akan ngetep lagi di Kali Kangkungnya. Nggak Dia perlu di pintu keluar. ya di pintu keluarnya. Nah, G Palimanan akan lolos. Itu Boleh bisa diulang, Pak? Nah, ini nanti pengaturannya saya kira diskresi dari kepolisian dan dari regulator. Jadi nanti uji cobanya ini sebetulnya mulai tanggal 20, jadi tanggal 20 itu mulai hari ini mungkin ya. Nanti akan kita coba, nanti seterusnya akan kita lakukan mulai tanggal 22 dan ini seterusnya sampai lebaran. Alasannya sendiri apa sih Pak untuk meloloskan di gerbang tol? Ya, alasannya adalah tadi sudah disampaikan Untuk Pak. kelancaran, karena kan tadinya ada tap di situ, sekarang jadi langsung, nggak perlu ada transaksi. lagi di gerbang tol Palimanan itu supaya tidak lagi ada antrian. Jadi semua lalu lintas yang ada di situ dan depan itu yang di gerbang tol Palimanan itu diberikan lewat saja, nanti ngetepnya atau transaksinya di gerbang tol berikutnya. Ya, Itu aja. gitu. Walaupun Lebih tidak membuat di- kenyamanan. Sampai kapan pada pelaksanaan, dari kapan sampai kapan? Kita nanti tentunya akan kita evaluasi kalau bisa ke seterusnya. Tapi sekarang aku harus tempat berubah Pak, tempat nanti di sana? Hah? Numpuknya kira-kira di Kali Kita Kangkung. berharap kalau untuk mudik ke sana kan kalau jalur mudik itu kan sudah banyak mulai keluar di daerah Jawa Tengah. Ya, Kita kan? berharap di Kali Kangkung itu sudah terurai. Jadi kan nanti Sudah mulai terurai terurai. gitu kan, gitu nggak numpuk di ujung kan. Biasanya gitu. kan di Palimanan itu gerbang yang banyak numpuk karena memang belum banyak terurai. Ya. Jadi seperti di Pemalang, Batang. Ya kan ada orang keluar Brebes, keluaran mana kan gitu kan. Tapi kan kayak Cipopo dulu Pak di Los akhirnya numpuk di Palimanan. Itu kan Ya, justru itu. GT itu kan biasanya untuk jeda. Nah ini kalau nggak ada jeda di Palimanan kan bisa langsung. Nah, saya mungkin tambahkan, kebetulan kalau yang pendek biasanya tergantung kecepatannya. Tapi kalau dari sisi Palimanan sampai Kali Kangkung ini kan panjang. Panjang sekali. Ya, harapan kita dan di jalur yang panjang ini ada banyak Sudah banyak keluaran kan itu. Jadi sudah mulai keluar sehingga di sananya tidak numpuk. Jadi si pemudik bayar di exit keluar aja ya, Pak? Ya. Dimanapun dia keluar ya, Pak? Betul. Nilainya gabungan dari Jakarta Gabungan. sampai dia keluar itu ya, Pak? Nah, ini berlaku baik untuk yang ke arah timur maupun dari arah nanti pada saat balik. gitu ya. Oke? Ada lagi? Cukup mudah-mudahan ya.